introduce myself. My name is Gede Aprilia Sena. You can call me Sena. NPM 23411169. Kelas MNJ 23C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Pengantar teori produksi dan kegiatan perusahaan mempelajari proses produksi dan fungsi perusahaan dalam pembuatan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian produksi dan faktor-faktor produksi. Produksi adalah kegiatan mengubah input menjadi output yang berguna, melibatkan faktor-faktor produksi yaitu bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas perusahaan dan jenis kegiatan ekonomi. Perusahaan dan jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan, unit ekonomi yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, mikro, kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi dan konsumsi dalam skala kecil. Yang ketiga, makro, kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi dan konsumsi dalam skala besar dan nasional. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri produksi optimal. Ciri-ciri produksi optimal dibagi menjadi 5. Yang pertama, output maksimum dengan input minimum. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang efisien. Yang ketiga, produk berkualitas tinggi. Yang keempat, biaya produksi optimal. Yang kelima, keuntungan maksimum. Baik, selanjutnya saya akan membahas efisiensi produksi. Efisiensi produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknik produksi. Memilih kombinasi faktor produksi yang paling efisien untuk meminimalkan biaya dan mencapai tingkat produksi optimal. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja. Memaksimalkan hasil produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja secara efisien dan meningkatkan kualitas kerja. Yang ketiga, manajemen teknologi. Menggunakan teknologi yang modern dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegiatan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan. Menentukan tujuan, strategi, dan rencana jangka panjang perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian. Mengatur sumber daya dan tugas di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pembuatan keputusan. Menganalisis informasi dan memilih alternatif terbaik dalam menjalankan operasional perusahaan. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan dan implikasi teori produksi. Penerapan teori produksi dan manajemen yang efisien dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan persaingan yang sehat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian video pembelajaran dari saya tentang materi teori produksi dan kegiatan perusahaan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.